Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eva Ratna Mulyani, NIM 18070160636, mahasiswi dari UIN Wali Songo, khususnya jurusan Prodi Psikologi. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan pelayanan untuk anak-anak tunarungu. Seperti apa sih pelayanan tersebut? Oke, silakan. Please attention. Oke, yang pertama itu ada jenis dan layanan. Jenis layanan ini terbagi menjadi dua. Ada layanan khusus dan juga ada layanan umum. Untuk layanan umum sendiri, ini teman-teman bisa mengetahuinya ada di sekolah-sekolah inklusi biasanya. Itu berupa pembelajarannya seperti anak-anak normal lainnya. Jadi, anak-anak ARBK yang tunarungu ini nantinya tetap mendapatkan fasilitas ataupun dapat mendapatkan pembelajaran seperti anak umum lainnya. Tetapi mereka di sana memiliki kekhususan di dalam hal bimbingan dan juga pelatihannya. Jadi mungkin kita pasti bertanya-tanya apakah ini benar-benar diperlakukan umum seperti anak normal atau tidak. Tentu saja tidak. Jadi anak-anak ARBK ini mereka diperlakukan secara umum seperti anak normal lainnya, tetapi tetap ada diberikan kespesialan atau kekhususan dalam hal bimbingan dan pelatihannya, khususnya untuk pelatihan psikologisnya dan juga bagaimana sosialisasi jiwanya di dalam hal lingkungan dia yang inklusi sekolahnya, seperti apa dari segi anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus itu dijadikan satu. Nah, untuk layanan yang kedua ada layanan khusus. Layanan khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada layanan bimbingan bicara dan juga ada layanan bimbingan persepsi bunyi. Nah, layanan bimbingan bicara ini itu untuk tujuannya meningkatkan kemampuan anak-anak tunarungu ini dalam hal berkomunikasi dan berbahasa, bagaimana dia bisa berkata-kata dan juga bahasanya dapat dimengerti oleh lingkungan sekitar dia, dan juga dia bisa diinterpretasi oleh orang lain, dan juga dia bisa mengajak dan diajak bicara, dan juga dia juga dari latihan bicara ini itu juga dia bisa memperbaiki artikulasi cara ucapnya, seperti itu. Untuk yang kedua ada layanan persepsi bunyi dan irama. Nah, di sini ini layanannya itu untuk melatih dari kepekaan terhadap bunyi-bunyi dan irama yang dari semisal anak tunarungu ini kan tidak ada yang tipikalnya mereka ini tidak bukan berarti tidak mendengar, tapi masih ada sisa-sisa bunyi yang mereka bisa dengar sebenarnya. Nah, dari situlah mereka dari terapi ini, dari latihan persepsi bunyi ini, mereka yang masih bisa untuk mendengar itu dilatih untuk bagaimana dia bisa mempersepsikan sebuah bunyi atau irama. Nah, ini caranya itu biasanya mereka itu masih ada sisa-sisa getaran vibrasi yang bisa mereka rasakan dari sebuah irama dan bunyi. Biasanya ini dilakukan di guru-guru tunarungu ini memberikan pelatihannya itu seperti pendengaran dari alat musik, terus juga dari pendengaran musik-musik ataupun lagu-lagunya yang bisa ada berirama dan mereka bisa menangkap dari situ. Nah, biasanya ini yang alat musik digunakan itu biasanya yang seperti gong, seperti gendang, dan yang alat musik berbunyi keras. Nah, dari situlah mereka nantinya bisa mempersepsikan dan juga bisa diajarkan bahwa ini adalah bunyi ini adalah bunyi ini. Nah, seperti itu. Jadi layanan khusus adalah layanan yang diberikan untuk anak-anak ARBK di sekolah-sekolah yang berbeda. Sebelumnya kan sekolah dengan layanan umum biasanya kita temukan di inklusi, tetapi layanan khusus ini biasanya ada di sekolah-sekolah khusus untuk ARBK yang biasanya kalau untuk pelatihan tadi itu khusus untuk anak-anak yang mengidap gangguan dari tunarungu.
Oke, kita masuk kepada tempat atau sistem layanan dari anak-anak yang tunarungu. Yang pertama yaitu ada tempat khusus atau dengan sistem segregasi. Yang kedua itu ada di sekolah umum dengan sistem integrasi. Oke, kita bahas yang pertama. Tempat khusus dan sistem segregasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sekolah khusus, di mana sekolah khusus ini sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya. Cuman di sini penamaannya kita tambahkan dengan LB ya. Semisal dari jenjang sekolahnya itu TKLB, SDLB, lalu ada SLTPLB, terus ada SMLB dan juga SLTA, di mana jenjang untuk usia sekolahnya itu hampir sama dengan seperti halnya SD 6 tahun, SMA 3 tahun, dan lain-lain. Nah, oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB. Nah, ini adalah sekolah dengan tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan seperti ada anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, dan ada anak tunadaksa juga dalam satu sekolah ini. Lalu yang ketiga itu ada kelas jauh dan kelas kunjung. Nah, kelas jauh adalah kelas yang dibentuk untuk diberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan luar biasa. Dan di mana di sini termasuk adalah anak tunarungu yang bertempat tinggal jauh dari SLB atau dari SDLB. Jadi di sini ada pelayanan khusus yaitu dengan kelas jauh dan kelas kunjung. Oke, yang kedua kita bahas mengenai di sekolah umum dengan sistem integrasi. Yang pertama itu bentuk kelas biasa. Nah, dalam bentuk kelas ini, anak-anak tunarungu ini mengikuti semua kegiatan belajar mengajar seperti anak biasanya dan anak-anak normal lainnya bersama dengan anak-anak normal lainnya dengan menggunakan kurikulum yang biasa pula dalam mata pelajarannya. Dan yang kedua di sini ada dengan ruang bimbingan khusus. Nah, disinilah anak-anak tunarungu mengikuti kegiatan belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diikuti oleh anak tunarungu bersama anak-anak mendengar. Jadi di sini ada bimbingan dan pelatihan khusus walaupun mereka tetap bersekolah bersama dengan anak-anak normal lainnya atau yang kita bisa katakan atau kita bisa sebut dengan sekolah inklusi. Oke, kita langsung masuk kepada ciri khas layanan. Yang pertama yaitu ciri khasnya apabila memberi penjelasan kepada siswa, hendaknya posisi guru selalu berhadapan dengan siswanya. Lalu yang kedua ada penempatan siswa di kelas. Yang ketiga adalah guru harus berbicara dengan tenang kepada anak-anak yang sedang dibimbing, khususnya anak-anak yang memiliki gangguan tunarungu ini. Lalu yang kedua ada penggunaan alat peraga. Nah, guru di sini menjelaskan untuk beberapa alat peraga yang memudahkan dia nantinya untuk berkomunikasi ataupun melatih pendengarannya secara sedikit demi sedikit untuk bisa normal ataupun bisa mendengar seperti sedia kala, seperti ada perubahan sedikit gitu. Terus yang selanjutnya itu ada hindari pemakaian metode ceramah secara berlebihan. Nah, di sini karena anak tunarungu ini kan keterbatasan dalam memahami ucapan ataupun komunikasi yang dikomunikasikan terhadap dirinya. Dan semakin banyak tekanan, semakin banyak hal-hal yang dia tidak bisa pahami, dia bukan justru paham dengan pemberian ceramah yang diberikan oleh gurunya, tapi dia malah terbebani secara psikologis dan juga secara pikiran. Nah, yang selanjutnya itu ada menggunakan bahasa yang dapat dipahami anak-anak tunarungu. Nah, di sini adalah pintar-pintar seorang pengajar atau pelatih
bimbing atau pembimbing untuk pengajaran anak-anak tunarungu ini memakai strategi bagaimana pemakaian bahasa ataupun bagaimana cara pemberian pembelajaran yang bisa dipahami anak-anak dari gangguan tunarungu ini. Yang terakhir yaitu guru harus sangat memberikan tambahan kosakata pada anak tunarungu. Contoh, kosakata yang dia bisa memeragakan dari penglihatannya mengikuti omongan dari pembimbingnya. Semisal gerakan menurut pembimbingnya yaitu untuk pengucapan kosakata mama, di situ dia diajarkan dengan dicontohkan bagaimana dia lebih ke arah difokuskan untuk mengikuti sebuah gerakan yaitu membuka mulut mama, dan dia semakin lama semakin paham dan mendapatkan kosakata baru. Oh, ini adalah kosakata untuk menyebut mama dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada metode komunikasi. Nah, di sini ada 4 metode. Ada metode oral, di mana metode oral ini adalah metode berkomunikasi dengan cara lazim yang digunakan oleh sama seperti orang-orang yang bisa mendengar orang-orang normal yang bisa mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran ujaran, yaitu bagaimana anak tunarungu ini karena mengalami kesulitan untuk menyimak bicara melalui pendengarannya, jadi metode membaca ujaran ini adalah metode yang tepat untuk digunakan atau dilatih kepada anak-anak tunarungu. Lalu yang ketiga adalah komunikasi total. Nah, ini adalah sebuah falsafah yang kemungkinan tercipta dari iklim komunikasi yang harmonis, yaitu dengan menerapkan berbagai metode dengan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, dan lain-lain. Dan ada lagi yaitu metode manual atau isyarat. Nah, ini adalah metode seperti abjad jari atau finger spelling, lalu ungkapan badaniah atau bahasa tubuh, dan bahasa isyarat asli atau bahasa isyarat alamiah konseptual, dan bahasa isyarat formal. Oke, yang terakhir ini ada strategi dan juga media. Nah, yang pertama kita bahas strategi dulu ya. Strategi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu strategi yang pertama adalah strategi individualisasi, di mana strategi individualisasi ini adalah kita melihat terlebih dahulu bagaimana karakter dan juga ciri khas dari anak tersebut, yaitu anak tunarungu ini pasti berbeda-beda, dan kita menyesuaikan dengan karakter dan juga ciri khas dan juga kesukaan dari anak-anak tunarungu ini. Jadi kita media pembelajarannya ini memahami anaknya tersebut terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada strategi kooperatif. Nah, dikutip dari menurut Johnson Dewey dan juga Johnson tahun 1984, dalam strategi pembelajaran kooperatif ini terdapat 4 elemen mendasar, yaitu yang pertama saling ketergantungan positif. Terus yang kedua ada interaksi tatap muka antar siswa sehingga mereka dapat berdialog dengan sesama lain. Yang ketiga ada akuntabilitas individual. Dan yang keempat ada keterampilan menjalani hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada strategi modifikasi perilaku. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang media. Media pembelajaran ini dikelompokkan dalam media visual, audio visual, dan media visual ini dapat digunakan dalam pembelajaran anak tunarungu, yaitu antara lain berupa gambar grafis, gambar grafik bagan, diagram, dan sebagainya. Dan bisa juga pembelajaran media ini melalui realita atau objek nyata dari suatu benda, semisal ada mata uang, ada tumbuhan, dan juga sebagainya. Terus juga bisa dilakukan dengan model tiruan dari objek benda dan juga bisa dengan slides.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kurang dan salahnya mohon teman-teman bisa menambahkan dan juga memberikan kritik dan saran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.